berbagai dampak positif ya bagi kita dan kita sendiri maupun bagi lingkungan. Jadi memang kita disunahkan untuk melakukan itu oleh Rasulullah. Tapi kalau sudah dalam keadaan siap, bukannya masih sekolah tapi udah mau nikah itu enggak. Mentalnya, finansialnya, terus juga kesiapan yang lain itu sudah harus siap. Oke. Terus juga capaian pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini tentang pengertian perkawinan dalam Islam ini adalah kalian kelas 11 NIA 2 dapat menjelaskan terkait pengertian perkawinan dalam Islam ini dengan benar. Jadi kalau misalkan suatu saat kalian ditanya pengertian perkawinan itu apa, pengertian pernikahan itu apa, nah itu kalau kalian ditanya, kalian kan anak mana, apalagi anak madrasah, itu kalian bisa jawab. Nah kayak gitu ya. Oke, Mbak Kamilia, tolong yang ini dibaca yang pada pertama. Iya kan enggak? Islam menganjurkan kepada manusia untuk berpegang karena pernikahan mempunyai pengaruh yang baik bagi yang melaksanakannya, masyarakat maupun seluruh umat manusia. Pernikahan merupakan media terbaik untuk menyalurkan hasrat biologis dengan jalan yang baik dan merasa sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu membuat jiwa menjadi tenang dan terpelihara dari Oke, jadi sesuai yang sudah dibaca sama teman kalian tadi, jadi ya Islam itu menganjurkan pernikahan itu kenapa sih? Karena pernikahan itu menghasilkan pengaruh yang baik bagi masyarakat, bagi yang melaksanakannya juga, maupun bagi lingkungan sekitar gitu ya. Terus juga kalian kan sebagai manusia kan memiliki hasrat biologis. Paham nggak maksud saya hasrat biologis itu kayak apa? Ya nafsu gitu lah. Nah, kalian kalau tidak dalam ikatan yang sah, itu kalian nanti dosa melakukan hal itu. Maka dari itu, pernikahan itu merupakan jalan yang baik, jalan yang halal untuk menyalurkan hasrat biologis kalian seperti itu. Oke, dan juga teman-teman di sini saya yang juga umurnya sebenarnya masih 20 tahun. Saya tuh banyak banget lihat berita bahwa anak seumuran kalian maupun anak seumuran saya itu banyak yang melakukan tindakan asusila seperti ya ciuman di kampus. Saya dapat berita pas itu di UINSA Surabaya. Nah itu saya mohon jangan ditiru karena itu ikatannya belum halal. Dan bagi siapa yang melakukan hal itu dalam keadaan belum sebagai memiliki ikatan sebagai suami dan istri, maka perbuatannya itu dianggap berdosa. Kecuali kalau sudah suami istri maka itu mendapat pahala. Oke. Terus lagi di sini sebagai
Oke, teman-teman sudah punya kelompok masing-masing? Sudah. Oke, sekarang saya bagikan jam-jam tulisnya. Ini per kelompok satu ya. Nah, instruksinya bisa dibaca. Saatnya jam ketiga dimulai. Ayo dipesan dari Oke, jadi sesuai instruksi yang udah ada di LKPD-nya, di situ kalian diminta untuk mendiskusikan terkait pengertian atau ini apa definisi dari pernikahan atau perkawinan. Nah, nanti kalian silahkan maju ke depan gitu. Susah nggak? Bisa? iPhone 10. Bisa kan ya? Bisa. Oke. Teman-teman, biar kalian semangat ngerjainnya, ini ada sedikit snack bisa dimakan. Ya, tolong dibagiin. Nih, biar nggak ngantuk. Iya, sama-sama. Iya, itu. Ada yang belum kebagian, ada yang belum dapat. Ini ya. Siapa mau? Siapa mau? Aku. Sudah menjadi Siap ya. Sudah nggak? Oke, sudah semua? Saya akan nih ya yang maju duluan kelompok 2. Ya, silakan, Kak. Salam dulu
Dan perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Kerja yang mati dengan kebijaksanaan. Orang saja baru saja. Oke. Kami akan menjelaskan tentang pernikahan. Pernikahan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat, yang diakui sah oleh yang bersangkutan, yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang dilakukan. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Dan dari kami, langsung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk di rumah. Oke, sudah paham mengenai materi pengertian dari perkawinan atau pernikahan? Oke, jadi saya dapat kita simpulkan bahwa kata nikah atau pernikahan itu sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia ya, yang biasanya disebut dengan perkawinan. Jadi pernikahan itu merupakan suatu akad yang mengadakan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga sudah jadi mahram dan juga bisa melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan apa? Ijab dan qabul, gitu ya. Nah sudah, terus di situ nanti untuk evaluasinya saya kasih kuis aja. Nanti saya kirim di WA grup ya anak. Nanti saya kasih grup, saya kasih kuis. Nanti dikerjakan di Quizizz seperti itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini bisa kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, tolong salah satu dari Mas Mbak bisa menyimpulkan ke depan tentang pengertian perkawinan atau pernikahan. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Silakan. Mau gimana? Silakan, Rek. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari pengertian pernikahan atau perkawinan ini. Jadi, perkawinan merupakan sunnah Rasul yang dianjurkan dalam agama Islam sebagai halangan kita untuk melakukan sebuah maksiatan. Jadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki perasaan sebaiknya langsung menikah aja agar apa? Agar tidak menimbulkan suatu dosa yang merugikan diri sendiri.